kalau di Indonesia saya lihat justru kita mestinya lebih resilient ya karena Singapura kita tahu faktor ekspor di GDP-nya itu begitu tinggi, sedangkan kita sangat domestic driven di perekonomian kita. Jadi kita lebih dari 50% itu sebenarnya domestik. Jadi mestinya kalau umpamanya kita punya social distancing, tidak terlalu berlama-lama, artinya kalau COVID-19 kita sudah makin membaik ke depannya penanganannya, mestinya domestik inilah yang domestik demand ini yang mestinya di take care lebih baik untuk menjadi booster GDP kita ke depan sih Mbak Maria. Kalaupun kita memasuki resesi nanti di kuartal, karena kuartal 2 negatif, kuartal 3 negatif itu sudah masuk resesi kan. Nah kalau benar-benar kita menghadapi itu, mestinya sih bukan sebuah kejutan lagi sih mestinya, karena kan pandemi ini impact-nya luar biasa sekali di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia sih mestinya. Jadi Kalau kita lihat dilihat saja dari sih nanti. Bu Made, kalau dilihat dari pilihan sektor, bukan pilihan sektor, lebih kepada pilihan aset begitu ya. Sebenarnya investor ini lebih tertarik kalau melihat emerging market ini akan ditaruh di mana sih dananya sampai saat ini? Kalau dilihat dari opportunity Indonesia lebih kemana? Lebih ke equity market atau mungkin lebih ke bond market begitu? Karena sekarang ada banyak pilihan begitu ya, entah cash is the king atau bond is the king begitu ya. Seperti apa ini pilihan-pilihan dari para investor nih Bu Made? Oke. Kalau sekarang sih saya lihat cash is not the king anymore sih sebenarnya Mbak Maria, karena kita tahu suku bunga di mana-mana sudah sangat rendah ya saat ini di seluruh dunia. Plus juga ada gelontoran stimulus begitu besar fiskal maupun moneter. Jadi saya pikir akan sangat kecil sih kalau return-nya ya kalau untuk investor untuk pegang cash ya. Jadi mestinya memang diinvestasikan di tempat-tempat di kelas-kelas aset yang memang sesuai dengan profilnya. Equity dan bond is a good tactical position sih sebenarnya saat ini untuk market di Indonesia sih. Kita tahu JCI sekarang kan masih lagging ya dibandingkan sama negara-negara indeks negara lain. Kita sekarang year to date masih minus 18 sampai 19%. Jadi masih termasuk valuasinya juga masih termasuk sangat murah dibandingkan sama negara-negara lain yang sudah indeksnya sudah recover lagi sampai ke pre-COVID-19 level. Jadi kita masih ada potential upside cukup tinggi kalau untuk di IHSG. Demikian pula di bond market sih sebenarnya kita masih punya room untuk potential upside yang lebih tinggi sih dibandingkan sama negara-negara lain, karena real rate kita kalau kita kurangkan ya 7% government bond 10-year bond kita dikurangkan sama inflasi kita saat ini, kita masih ada sekitar 4%-an hingga 5%-an room untuk bisa di cut lagi sih Mbak. Jadi real rate kita sangat atraktif dibandingkan sama negara lain. Ya. Oke.